Ampun, Prof. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikondisikan supaya tidak bocor suaranya Bu Dewi, ya. Yang lain-lain kalau didengarkan di mute dulu mic-nya. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita buka pertemuan kita pada sore hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Disilakan. Ya, cukup. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini hari Rabu, ya, pukul 15.30, Rabu sore 15.30. Ini kita ada kuliah sampai pada pertemuan keempat, ya, kuliah filsafat, ya, pendidikan matematika untuk S3, program studi pendidikan matematika MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Dan topiknya tentu adalah masih ontologi, ya. Nah, saya sudah mengirimkan kuis yang kedua. Nah, maksudnya kuis yang kedua menggunakan format kuis 1 supaya apa? Supaya itu jangan sampai dihafalkan. Ya. Karena kalau dihafalkan itu salah, ya. Nah, kalau sudah dibuat begitu, saya akan jadi lebih tenang. Ya, besok akan ganti topik untuk kuisnya, bisa lebih tenang lagi. Ya. Nanti mungkin kuis berikutnya ya dibuat 2 kali, sekedar untuk pencegah jangan sampai belajar filsafat dengan hanya menghafalkan kuis. Kuis itu bukan untuk dihafalkan, tapi untuk dijelaskan dan untuk dipikirkan. Baik, nanti gantian. Sekali lagi, saya ingin sampaikan, filsafat adalah olah pikir. Saya akan tarik mundur, ya. Filsafat adalah olah pikir. Nah, agar kita bisa berpikir, maka sarananya adalah melalui bertanya atau ditanya. Nah, pikiran itu apa? Pikiran itu adalah pertemuan antara pertanyaan dan jawaban yang disebut dengan sintesis, begitu. Antara pertanyaan itu sebagai tesis, jawaban itu sebagai antitesis. Ya. Tentu dalam kenyataannya tesis tidak tunggal, bisa plural, juga antitesis juga seperti itu. Maka sintetis itu juga bisa plural, dan tidak sekedar plural. Tesis, antitesis, dan sintesis itu bisa berstruktur dunia, ya, bisa bermakom-makom, bisa bertingkat-tingkat, bisa berdimensi. Ya, sebab apa? Setiap satu kata, satu ide itu mewakili dunianya. Contohnya pada kuis, satu pertanyaan itu mewakili dunia. Maka jawabannya itu banyak sekali, kan begitu. Kalau hanya jawaban 2 itu masih kurang, kan gitu kan. Nanti kita akan lihat. Ibu dan Bapak sekalian, agar kita mampu bertanya atau ditanya bisa menjawab, mencari jawaban, maka harus ada kesadaran. Kesadaran akan apa yang akan ditanya. Gitu loh, ya. Kalau orang tidak sadar kemudian bertanya, itu namanya berbicara sendiri. Soliloquy bahasa Inggrisnya, ya. Nah, itu perlu dibawa ke dokter, ya, psikiater dan sebagainya. Nah, untuk menggugah kesadaran, agar kita punya kesadaran, maka sebelum sadar, sebelum memperoleh kesadaran itu ada yang namanya perhatian. Ya, perhatian itu sesuai dengan prinsip fenomenologi dari Husserl. Awal segala macam
kejadian, segala macam ilmu pengetahuan, segala macam aktivitas pencapaian itu adalah perhatian. Sudah? Nah, oleh karena itu, tolong Bapak Ibu dikondisikan supaya dalam mengikuti kuliah ini dengan perhatian yang optimal. Kalau ada yang mengganggu perhatian, ya, yang mengganggu perhatian itu namanya berhala. Ya, sampai mengalahkan tugas utama. Ya, sebenar-benar berhala itu menjadi idol, ya, menarik perhatian. Maka Indonesian Idol itu artinya sebetulnya Indonesian berhala. American Idol itu sebetulnya American berhala. Maka berhala zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya maksudnya mengganggu, menarik perhatian sedemikian rupa sehingga orang lupa beribadah kepada Sang Penciptanya. Ya, hanya tertegun pada berhala-berhala itu. Itulah namanya berhala, kan begitu. Oleh karena itu, ya godaan pertama ya memang tergoda perhatiannya. Oleh karena itu betul-betul memang perlu dikondisikan. Ya. Kalau itu di kelas ya sepakat dengan teman yang lain. Kalau itu di ruang terbuka ya gimana caranya supaya masih bisa mendengarkan, berkontribusi. Kalau itu di rumah ya tolong diinformasikan, oh saya sedang kuliah. Saya juga di rumah juga ada tukang yang sedang ngerehab ya. Kalau saya kuliah saya beritahu. Sekarang bukan lagi saatnya pukul-pukul ya. Silakan gosok-gosok. Kalau pukul-pukul dar-dar wah mengganggu kuliah. Ya. Gosok-gosok saja ya. Nah, ini kan baik. Ini salah satu ikhtiar supaya kita ada perhatian. Baiklah. Sekali lagi saya akan review dulu dari awal kembali. Benar-benar filsafat adalah olah pikir, objek filsafat adalah objek metafisiknya adalah yang ada dan yang mungkin ada. Kemudian objek secara literatur dari filsafat adalah objek formal dan objek material. Formal itu wadahnya, material itu isinya. Ya. Marsigit itu wadah dari Profesor Dr. Marsigit. MA. Karena Marsigit itu lebih umum, gitu kan? Maka itu wadahnya. Ya. Profesor Dr. Marsigit MA itu wadahnya dari kuliah filsafat ini. Kuliah filsafat ini tuh wadahnya dari pikiran Pak Marsigit, demikian seterusnya. Jadi Profesor Dr. Marsigit MA itu menjadi wadah, padahal dia isi. Gitu? Kalau filsafatnya sudah tinggi, maka sebenar-benar wadah itu adalah isi, dan sebenar-benar isi adalah wadah, atau isi sama dengan wadah, gitu aja ya. Ya, silakan diterangkan atau dimaknai, kan begitu. Sekecil-kecil ide atau gagasan tidak bisa berdiri sendiri wadah itu, dan tidak bisa berdiri sendiri isi itu. Ya, 5 misalnya, 5 yang diucapkan itu wadah, 5 yang ditulis itu wadah, 5 yang dilukis di baliho itu wadah. Isinya ada di kepala kita masing-masing. Maka yang kelihatan, yang terdengar, yang terasa itu semuanya ya adalah wadahnya. Ya, dan sekaligus isinya. Gitu kan? Baik. Jadi Ibu dan Pak sekalian, metodenya berfilsafat dengan cara intensi didalam-dalamkan, sedalam-dalamnya ya, radikal itu dalam, gitu. Dalam filsafat radikal itu biasa ilmu yang dalam, tapi dalam politik radikal itu menjadi berjuang untuk mengganti dasar negara. Berbahaya ya. Nah, dari radikalnya filsafat dan radikalnya politik itu sudah beda. Ya.
Kalau radikal filsafat itu memang dalam sedalam-dalamnya ilmunya, seakar-akarnya, radik itu akar. Tapi kalau radikalnya politik, tujuannya mengganti dasar, wah bahaya. Gitu. Nah, kemudian metode ekstensi, gitu kan. Terus pilar filsafat ada 3, pilar ontologi, pilar epistemologi, dan pilar aksiologi. Dia adalah epistemologi kalau nggak ada ontologi ya. Dia adalah aksiologi kalau nggak ada ontologi dan epistemologi dan seterusnya. Semua saling mendukung, tapi juga saling meniadakan. Ya tergantung situasinya, sedang membangun apa sedang meruntuhkan kan begitu. Nah itu pilihannya begitu. Nah kemudian strukturnya, ya strukturnya. Jadi strukturnya itu struktur filsafat, struktur keilmuan, mulai dari apa namanya realita, kemudian formal, kemudian pikiran atau ilmunya normatif, dan spiritualitas. Di dalam kasanah ini itu mengandung pengertian bahwa yang di atas itu memayungi seperti kurva, yang di bawah terpayungi ada di dalamnya atau sebagai contohnya. Maka spiritualitas ke bawah itu bisa dianggap sebagai contohnya orang berspiritual. Kan gitu. Hukum formal ya, peresmian segala macam, resmi, seragam dan seterusnya, bentuknya itu contohnya daripada ilmu pengetahuan. Maka semua realita yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu adalah bayangan dari pikiran kita. Itu. Jadi Bapak Ibu, sekarang dosennya siapa namanya Bapak Ibu? Prof. Marsikit. Prof. Marsikit. Sekarang Ibu pejamkan mata semuanya. Ya, jawablah. Dosennya siapa? Profesor Dr. Marsikit. Profesor Dr. Marsikit MA. Pejamkan mata saja masih bisa jawab. Dosennya adalah ya. Kan gitu kan? Nah, padahal Pak Marsikit tadi ya, ketika dipejamkan mata sudah pergi kemana-mana tadi. Gitu. Maksudnya geleng kiri, geleng kanan, gitu. Hindar kiri, hindar kanan, kan begitu kan? Ada yang sempat nggak tampak dan lain sebagainya. Jadi Pak Marsikit yang ada di depan Bapak Ibu itulah bayangan daripada pikiran Bapak Ibu. Oh, bukti. Buktinya ya silakan tidur. Ditanya. Ketika Ibu tidur ditanya, Bu, dosennya filsafat siapa? Kan nggak bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Wah, ngeri, lari aku. Ketika Bapak Ibu tidur ditanya, dosennya siapa? Nggak bisa jawab. Ya, kenapa? Pikirannya sedang berhenti. Berpikirnya melalui berpikir di bawah sadar. Ya, Pak Marsikit nggak ada lagi di situ. Sekarang jam berapa? Nggak bisa jawab. Sekarang sunset atau sunrise? Nggak bisa jawab. Jauh-jauh pergi ke Bali mau ingin sunset, gitu. Pas sunset tidur. Ya. Nah, dia ngomong, oh ternyata Bali itu sama saja, nggak ada sunset di sana. Ya, ya setiap sore minum obat dokter ya, minumnya jam 5, jam 6 pas sunset itu tidur. Kemudian ngomong lapor ya di medsos. Oh ternyata di Bali nggak ada sunset, gitu. Lu nggak ada sunset. Lu kok bisa Bu? Iya. Coba Ibu kegiatannya apa? Ya biasalah kalau sore ya tidur minum obat karena saya masih di bawah proses. Oh lah ya itu Ibu ke Bali dalam keadaan sakit, gitu. Ya nggak ada sunset. Sebab apa? Sebenar-benar sunset itu bayangan daripada pikiran. Ya percaya. Lautan gunung itu nggak akan ada. Kalau Ibu tidur, Bapak tidur, nggak percaya nanti malam coba.
pesan sama anaknya, nah nanti tolong ya ketika aku tidur ditanya, ya Gunung Merapi di mana, ibu kota Indonesia di mana, Laut Selatan di mana, ibu kota Jepang di mana, ada enggak? Oh tadi malam ibu tidur, ditanya enggak ada semua bu, ah, ya itu. Benar-benar Tokyo itulah bayangan pikiranku. Ya. Jadi kalau kehilangan kunci, ya, kunci mobil di mana ya? Wah, dicari. Wah, aku kehilangan flash disk. Flash disknya penting banget ya. Ya, Warna putih, Prof. warna putih. Oh, di mana Kertas ada hitam, Prof. itu? Ya, Kembalikan flash disknya, Prof. cari dimanapun, nggak ketemu ya, nggak ketemu. Coba Pak, duduk dulu, tenanglah pikiran. Ini minum air putih. Tenang saja, kita ngomong santai-santai. Oh, lupakan sebentar, Pak. Ya, lupakan. Coba kalau sudah, sekarang ditata lagi. Dirunut pikirannya. Wah, ingat sekarang aku flash disk aku taruh di tas harganya 15 miliar. Warna hitam. Kacau. Ya, waduh. Oh, sudah ingat, Pak. Iya, berarti di sana flash disknya. Ya, sampaikan saja lewat medsos gitu ya. Nanti siapa tahu ada yang menemukan bisa dikembalikan. Gitu caranya. Jadi pikirannya dulu lah. Jangan belum apa-apa sudah ditendang, dibongkar gini-gini tangannya ke sana sini ya. Cari kacamataku di mana ya? Oh, tasnya dibongkar di macam-macam ya. Tergesa-gesa ya, kursi dibalik segala macam. Nah, ternyata saya pakai. Oh, tas dipakai. Tas dipakai. Kacamata dipakai. Nyarinya sampai gulingkan meja segala macam. Duduklah tenang, coba. Ya, cuci muka dulu, Pak. Ya, kalau mau cari kacamata cuci muka dulu. Gluk, mulai ini mau cuci muka. Mukanya ada kacamata. Ya ini yang saya cari. Oh, gitu. Ya sudah. Sebenar-benar kata Bapak itulah bayangan dari pikiran Bapak. Coba kalau Bapak tidur, hilang lagi kacamatanya. Ya, gitu, Pak. Ya, itu berpikir filsafat kayak gitu. Ya. Kalau belum bisa dihayati, ya belum bisa berfilsafat. Baik, sekarang saya teruskan. Saya akan nanti gantian, Bapak Ibu. Nanti bertanya. Sekarang saya turunkan, siapa Anda? Jadi sebenar-benar filsafat itu isme, pusat. Pusat perhatian, pusat pikiran. Kenapa ada pusat? Maka sebenar-benar filsafat itu adalah kecenderungan. Kecenderungan apa? Narasi besar dunia. Sekarang narasi besar dunia itu kecenderungannya kemana? Pusatnya di mana? Ternyata sekarang zaman kontemporer, narasi besar dunia itu berpusat di bahasa. Kecenderungannya di bahasa. Itulah sebabnya kenapa semakin hari semakin ramai medsos itu. Berebut filsafat, berebut ideologi. Menawarkan filsafat, menawarkan ideologi, paradigma, teori, segala macam. Ya, berlomba-lomba, aku baik, kamu yang jelek, demikian seterusnya. Dalam rangka untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya ini politik, sampai-sampai berani melanggar atau berani menipu atau berani berbohong. Maka karena filsafat akhir zaman adalah filsafat bahasa atau filsafat analitik, maka orang semakin banyak yang berbohong. Di tengah fenomena kebohongan itulah secerca harapan belajar filsafat, mencari orang jujur. Jujur itu murni, pure. Maka pikiran jujur adalah pure reason. Ya.
pure reason. Mencari itu kritik, mencari pikiran murni, mencari orang itu adalah kritik pure reason. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan kirimkan Ibu menelaah kritik pure reason itu tugasnya, deadline-nya kapan, Ibu? 2 minggu. Tanggal Prof. 7, Prof. Depan, Prof. Minggu depan ya. Nggih. Saya akan tunjukkan kepada Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya. Aku juga tidak hanya sekedar memberi tugas. Aku memberi tugas juga aku sudah menjalaninya. Aku juga sudah melakukan telaah. Nah, telaah saya itu berusaha mendalam dan berusaha meluas. Bahkan berusaha dalam konteks yang formal. Formal itu apa? Saya gunakan, telah saya lakukan ketika saya S3 filsafat. Telah saya itu kemudian menghasilkan disertasi. Ya. Kemudian menghasilkan disertasi. Dan disertasi itu ya, disertasi itu saya kirimkan sekarang kepada Bapak Ibu. Sekarang akan saya share supaya bisa dibicarakan bersama-sama. Ya, supaya bisa dibicarakan bersama-sama. Maka akan saya share disertasi itu. Baik. Sudah Bapak Ibu? Ini Sudah, Prof. jejak digital ini penting ya untuk membuktikan kejujuran. Siapa tahu tahun 2029 saya jago jadi capres. Nanti ditanya ijazahnya asli atau tidak. Bapak Ibu juga siapa tahu kalau saya enggak lah ya, udah mau pensiun ya sudah lah, milih saja. Kan begitu. Nah, sekarang era digital Nah, Bapak Ibu kuliah kayak gini di screenshot ya, besok untuk bukti ini loh kuliah saya dulu. Ya, wah ini calon bupati, calon gubernur dulu pernah kuliah. Mana kuliahnya? Wah ini buktinya, dosennya Pak Marsikit gitu. Wah, cuma Pak Marsikit biasa, keren loh Pak Marsikit. No pick hoax ya Pak. Nggak sombong-sombongan, nggak sombong betul loh. Oh, gitu. Hanya cuma bercanda aja nggak ada masalah gitu. Jangan dimasukkan ke dalam hati gitu. Baik, ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ini 18 tahun yang lalu. Umur 18 tahun yang lalu, umur saya 50 tahun. 2007, umur saya 50 tahun. 50 tahun saya bikin disertasi. Judulnya, tolong ada yang bocor suaranya. Rina. Oh ya, maaf. Ya, supaya fokus Bu. Kalau nggak fokus nggak dapat apa-apa nanti. Burung itu bertelur aja fokus loh Bu. Apalagi orang kuliah. Pak, harus fokus. Kalau nggak fokus nggak dapat apa-apa nanti. Ya, oke. Kok Pak burung? Lah jangankan burung, tumbuh-tumbuhan aja kalau nggak fokus nggak bisa hidup kok. Coba dia ditutup atasnya. Ya, Pak, dia daunnya mencari sinar kok. Ya, dia tumbuh-tumbuhan tuh punya perhatian, memperhatikan sinar matahari gitu. Kalau Pak Marsikit lewat, emangnya gua pikirin namanya tumbuh-tumbuhan, gitu. Tapi kalau sinar matahari yang lewat, itu diharapkan sama tumbuh-tumbuhan. Perhatian, Bu Rina, gitu ya. Itu namanya bagian daripada mengkondisikan itu seperti itu. Baik. Nah, jadi apa namanya? Judulnya The Role of Kant's Theory of Knowledge.
Maksudnya kan theory of knowledge atau teori pengetahuan dari Immanuel Kant. Sebenar-benar epistemologi itu adalah teori pengetahuan, gitu Pak. Jadi berfilsafat itu macam-macam istilahnya. Sebenar-benar epistemologi adalah teori ilmu pengetahuan. Teori ilmu pengetahuan dari Immanuel Kant tidak lain tidak bukan adalah CPR, critique of pure reason, mencari orang jujur, begitu. Nah, tapi Pak Marsikit saya gunakan untuk mencari, coba bisa enggak dipakai sebagai dasar pengembangan matematika. Ternyata bisa. Jadi teori pengetahuan Immanuel Kant itu bisa mendasari pengembangan matematika, pengembangan dasar apa? Dasar epistemologis. Ya, dasar epistemologis. Saya terangkan dulu dasar epistemologis ini esensinya. Esensinya sebenar-benar perjalanan hidup manusia itu berada di atas kontradiksi, gitu loh esensinya. Itu harus dipahami. Kontradiksi ini itu bukan berarti selalu negatif. Ya. Kontradiksi itu pembeda. Maka hidup kita itu selalu mengalami perbedaan, selalu ada pembeda antara yang tadi dan yang sekarang. Dan antara sekarang dan yang nanti. Maka kurikulum itu idealnya berubah setiap saat. Berubah 5 tahun kok sudah bingung ya. Nah, sebab itu ada pembeda. Sebenar-benar ilmu adalah pembeda. Kan begitu. Sebenar-benar ilmu adalah pembeda. Jadi, jangankan, jadi semuanya kalau begitu. Ya pikirannya, ya hatinya, ya kehidupannya, subbagian daripada filsafat. Kalau spiritual kan supersetnya, kalau filsafat kan subsetnya dari spiritual. Ya, maka semua aspeknya berlaku. Epistemologinya sebetulnya ya kita itu ya tuh, kendaraan kita adalah kendaraan kontradiktif. Kita tidak bisa hidup tanpa kontradiksi. Maka orang melahirkan itu pakai kontraksi. Kok bisa, Prof? Kok Ya, bisa, ya kan Prof? ada kontradiksi di situ. Jangankan orang melahirkan. Bernapas ini kontradiksi pertemuan antara udara dan darah. Ukuran itulah menghasilkan panas. Kan begitu. Sang baby ini mau ketemu sama oksigen di luar. Kontradiksinya bukan main gitu. Terjadilah kontraksi kan begitu kan. Nah, jadi ternyata hidup kita itu kalau nggak ada kontradiksi nggak bisa. Kan begitu. Jadi sebenar-benar ilmu itu adalah kontradiktif. Gitu. Kontradiktif antara apa? Antara tesis dan antitesis dibenturkan di situ. Kalau nggak ada perbenturan, nah, maka terjadilah kebingungan di situ. Ya, boleh dianggap sebagai kebingungan ya bisa. Ya, sebagai pertempuran ya bisa. Peperangan juga bisa. Ya, atau diistilahkan dalam filsafat sebagai sintesis. Tapi, ya, ingat-ingat, gitu. Kebingungan itu jangan sampai naik ke ranah hati. Sebab ranah hati itu ranah keyakinan. Jangan sampai bingung. Sebab kalau hati sampai bingung, nah untuk bila mindalik itu godaan syaiton. Kan begitu. Maka bingungnya hati dan bingungnya pikiran mah beda. Bingungnya hati tanda itu tergoda oleh syaiton, tapi bingungnya pikiran tanda akan memperoleh ilmu. Maka dalam belajar filsafat ini silakan berbingung ria, kan begitu. Nah, maka arahnya menjadi berbeda dengan belajar matematika. Kalau matematika dari banyak perkara menuju satu titik, tapi kalau filsafat dari satu titik menuju banyak perkara. Satu pertanyaan, 2 jawaban, gitu.
Padahal setiap jawaban mewakili dunianya. Wow. Jadi satu pertanyaan itu akan menghasilkan 2 dunia. Kan begitu kan? Oh, hebat. Baik. Itu disertasi saya tulis dalam bahasa Inggris. Sebab apa? Sebab bukunya Immanuel Kant itu full of istilah asing. Coba ya. Kalau saya pakai a priori, no? Oh, di Indonesia kan bagaimana yang belum ada istilahnya lah. A priori, ya a priori. Ya. Tapi a priori itu kan wajar. Mudah mulai umum, orang awam sudah sering ngomong, jangan a priori, begitu. Ya. Tapi yang sejajar saja, yang paling dekat, a posteriori, udah mulai bingung orang itu. Apa ya a posteriori? Dengarku biasanya ya a priori, kok sekarang ada a posteriori, apa? Nah, begitu kan? Maka tadinya ketika bikin disertasi itu saya ingin bikin kamus dulu. Kamus tentang teori pengetahuan Immanuel Kant itu. Banyak sekali, dan itu ternyata aku tengok saya bukan orang yang tepat bikin kamus. Karena saya bukan orang bahasa. Ya. Nanti harus bermasalah itu. Ya. Nah, dan tidak mudah orang bikin kamus itu. Ya. Apalagi dibikin sendirian, pakai tim saja dibiayai oleh pemerintah pusat belum tentu jadi. Bikin kamus itu kan. Akhirnya saya bikin surat ke Direktur Pasca Sarjana pada saat itu, ya, memohon supaya saya diperkenankan untuk menulis disertasi dalam bahasa Inggris. Gitu. Jemput bola lah kira-kira begitu. Sehingga aman saya menggunakan istilah-istilah itu dalam bahasa aslinya. Ada cogito ergo sum. Coba cogito ergo sum di bahasa Indonesia. Saya bertanya maka saya ada. Oh, terlalu banyak istilahnya. Yang singkat saja. Cogito ergo sum paling banter ya satu istilah apa itu. Wah, apa ya? Bingung juga kan? Nah, gitu. Baik. Silakan. Itu nanti dipakai untuk pembanding. Ya. Setidaknya untuk justifikasi gitu. Ya. Wah, ini dosen saya asli gitu. Tidak bohong-bohong. Mencari dosen yang asli gitu. Ya, kalau mencari filsafat, mencari orang jujur termasuk mencari dosen jujur dan mencari mahasiswa yang jujur. Jadi musuhnya berfilsafat ini adalah ketidakjujuran. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu dalam kuliah saya nggak jujur, apalagi copy paste. Ya, copy paste itu asal level cucu saya kelas 3 SD loh. Oh, silakan bikin apa namanya clipping kegiatan 1 bulan ini, foto-fotomu di sana. Copy paste. Canggih cucu saya gitu. Masa enggak lah ya. Nah, makanya jangan coba-coba. Maka sebenar-benar plagiat itu bukan diturnitin, bukan. Tapi di dalam hati kita masing-masing. Setinggi langit ya. Ya, turnitin setinggi langit kalau memang niatnya bohong ya. Bohong juga gitu loh. Ya. Nah, oleh karena gunakan tata cara tulis yang bagus, yang benar. Baik. Itu khusus untuk buku saya, disertasi saya nggak ada tugas. Itu hanya menunjukkan saya saja bahwa saya juga mengalami apa yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, mengenai ada yang bertanya tentang referensi itu ya. Ya mari kita simak bagian akhir dari buku itu. Coba ya, bagian akhir dari buku itu referensinya kalau mau dicari silakan ya. Aku tarik ke belakang ke bawah ini. Ya. Nah, ini mulai dari ini 2007 ya, maka referensinya ya sebelum tahun 2007. Dulu sudah menggunakan apa namanya link-link ya, sumber-sumber. Dan saat itu masih mudah mencari sumber-sumber di sosmed gitu ya. Ini tinggal download dari ensiklopedia ya, buku-buku itu. Nah, terus dan seterusnya ini ada berapa halaman coba.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11 halaman ya. 12 ya. 12, 13 ya, 13 halaman. Baik. 14 halaman ya. 14 halaman. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang bertanya kemarin, Pak, apa referensinya? Silakan ditindaklanjuti referensi yang sudah saya buat di sini. Ya. Ada construction of juridical space. Ya. Ada tentang existence. Wah, ya. Ilmu tentang keberadaan yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu, jadi filsafat ini kan tinggal tindak lanjut. Ya, tinggal ditindaklanjuti enggak? Ya, apa yang disampaikan oleh saya gitu ya. The form of experience. Jadi bentuk daripada realita itu apa? Gitu. Nah, maka transcendental experience itu realita, transcendental analogi, transenden itu di pikiran. Inilah unsur daripada bahwa semua realita itu adalah bayangan daripada pikiran. Gitu Bapak metafisikanya. Implisit di dalamnya, dikatakan nggak ada. Ya. Kenapa bisa begitu Pak Sigit? Banyak membaca. Ya. Kan dan mathematical knowledge. Silakan. Ini filsafat Bapak Ibu supaya, dan kalau sudah seperti itu nanti Bapak Ibu setara dengan saya ya. Semakin dibaca semakin banyak yang baru dan kemungkinan beda. Gitu. Ada tentang naturalisme, subjektivitas, cognitive knowledge, distinctive dan seterusnya. Dari sisi filsafatnya itu. Kenapa? Yang beredar sekarang ini kan dari sisi pendidikan praktis. Ya. Nah, ini ada sintak dan semantik. Nah, kalau dari sisi bahasa, sintak itu apa? Sintak itu wadahnya, formanya, bentuknya. Semantik itu substansinya, esensinya. Kemana-mana kecekel, Bapak Ibu. Asal sudah kecekel prinsipnya, kemana-mana itu sama saja. Seperti orang bahasa ngomong, bukan bentuk, bukan wadah, bukan isi. Wadah isi itu orang filsafat. Baik, kalau orang bahasa ngomong apa? Wah, ngomong sintak dan semantik. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Sintak itu bentuknya. Semantik itu substansinya. Maka kalau filsafatnya tinggi, sebenar-benar sintak sama dengan semantiknya. Baik. Kemudian a priori judgment, sintetik a priori judgment, the foundation of theoretical philosophy, critic of judgment, ada kritik dan seterusnya, ada critic of reason, ada critic of judgment. Nanti kita sampai ke sana kita terangkan nanti. Ya. Karena karya Immanuel Kant tidak hanya satu itu, nanti saya sodorkan supaya, nah ini kritik of reason-nya sudah banyak sekali, yang dari Kant saja sudah tulisan orang lain, saya menggunakan data sekundernya banyak sekali. Kan gitu. Baik Ibu Bapak sekalian, itu dari yang sudah saya kerjakan. Karena saya S3-nya filsafat, maka karya ilmiahnya berdasarkan studi literatur. Tapi kalau Bapak Ibu dari pendidikan, maka karya ilmiahnya adalah berdasarkan pada studi empiris. Tentu ada literaturnya. Literaturnya nanti untuk landasan teori, kan begitu. Baik, saya akan menuju ke ke jawaban kuis yang pertama. Kemarin sudah saya terangkan ini minggu yang lalu kalau nggak salah ya, kuis-kuis itu. Siapa Anda? Saya ulangi lagi. Ini ada unsur adab. Objek filsafat ialah objek metafisiknya filsafat yang dipelajari adalah yang ada dan yang mungkin ada. Yang ada sendiri itu struktur.
struktur pengetahuan, struktur ilmu, struktur dunia terdiri dari apa? Terdiri dari ada, mengada, dan pengada. Ini berkali-kali sudah saya terangkan. Kan begitu. Maka yang berikutnya yang ingin saya tonjolkan di sini, jadi filsafat ini kan sebetulnya satu, isme itu pusatnya. Tapi sebenarnya filsafat ada kecenderungan memusatnya. Kecenderungan dipengaruhi oleh apa? Oleh konteksnya dan oleh subjeknya. Konteks dan subjeknya itu apa? Konteksnya inilah kuliah pada bagian awal. Subjeknya sama Pak Marsikit, tidak? Nah, di sini, ya. Nah, kecenderungannya apa? Bapak Ibu membaca pikiran Pak Marsikit untuk menebak jawaban ini, gitu loh. Itulah sulitnya kuis. Ya memang dibikin aja gitu, supaya apa? Supaya jawabannya 0. Saya 022, Prof. Iya, supaya berpikir, karena Bapak Ibu kan PEP, loh. Apakah satu-satunya penilaian itu hanya itu? Sekarang saya punya menyodorkan, Bapak Ibu pendidikan matematika nih, PEP. Bapak Ibu pendidikan matematika, penilaiannya apakah satu-satunya hanya lewat seperti itu ujian? Aku nggak tega melihat Bapak Ibu mempertaruhkan pengganti 1 semester dengan 1 jam. Wah, iya kalau pas saat itu tekanan darahnya normal ya. Kalau sedang tinggi, kalau kemudian ujian mengikuti ujian setelah ujian itu menderita stroke, apa saya nggak ikut bertanggung jawab? Secara moral ya ikut ya, walaupun secara material mungkin nggak ada hubungannya. Ya apalagi secara spiritual mendoakan, oh gitu. Nah begitu. Nah, jadi iba ya. Wah, kalau gitu makanya saya berusaha untuk memperoleh pengetahuan kinerja prestasi itu dalam suasana sukacita. Dalam suasana yang gembira, terbebas dari tekanan. Indonesia makmur terbebas dari tekanan, sukacita. Ya, sukacita kan begitu ya. Nah, supaya terbebas dari tekanan maka aku bebaskan Bapak Ibu dari ujian sisipan. Dah, berhasil loh. Kemudian aku bebaskan lagi dari ujian semester. Dah. Sehingga sekarang yang penting gitu, tinggal kuliah, hadir, kemudian perhatian, tugasnya jangan sampai melampaui deadline, kemudian selalu dikerjakan tugasnya. Prinsip ada itu hadir mengada, kemudian bikin tugas jadi pengada, kan begitu. Sebab apa? Ketemu pertama kali saya sudah melihat keikhlasan Bapak Ibu semuanya untuk belajar. Nilai-nilainya amanah. Amin, Prof. Ya, tapi yang sulit itu kan menjaga amanah gitu loh. Amin, amin. Jalannya antara lain prioritas, kedua tidak masuk, 3 terlambat, kemudian tidak fokus, tidak perhatian, tidak mengerjakan tugas. Tahun yang lalu ada mahasiswa yang ya pokoknya dotol rajin begitu, tapi dia nggak mau bikin tugas. Ya mana terpotong, nah, akhir semester tinggal error gitu. Ya, nah, error apalagi ya sudah gitu ya, ngulang lagi nggak apa-apa ya, memperkuat lagi, ketemu saya lagi semester ini, loh. Nah, kuis lagi, 0 lagi, gitu. Kirain Pak Marsikit ini seperti ini kan supaya jangan sampai dihafalkan, bahaya. Kuliah filsafat kalau dengan menghafalkan kuis itu salah itu. Ya, sebab kuis itu jawabannya tak beringga. Kalau cuma 2 mah sedikit. Gitu. Tergantung nanti prioritasnya. Pak Marsikit sedang prioritas apa? Ini Bapak Ibu membaca mimik saya, wajah saya, cairan wajahnya sedang bagaimana gitu. Oh jawabannya kira-kira ini gitu, besok begitu. Ya, misalnya siapa Anda mau dibikin, mau dijawab mengada juga bisa.
Kenapa tidak? Yang penting kan dijelaskan. Ya. Nah, gitu. Ya. Loh Pak, kok saya ini kok begitu? Loh, siapa dosennya? Dosennya saya kok. Yang bertanya kan dosennya, gitu loh. Kalau mau balas dendam boleh, ya. Pak Fauzi lo mau balas dendam, oke lah. Pak Fauzi, saya persilakan, silakan. Kalau ada waktu nanti ya. Bikin pertanyaan, Pak Sigit. Ya, sekarang jawab 50 pertanyaan saja. Siapa nama tetangga saya yang depan? Siapa nama tetangga saya yang kiri? Kanan, belakang. Siapa Pak RT saya namanya? Siapa Pak RW saya namanya? Pak Lurah saya namanya siapa? Istri saya namanya. Jamin. Ya, jamin lah. Saya tidak akan bisa jawab semuanya. 0. Boleh. Ya, saatnya nanti ketika Pak Fauzi jadi dosen saya gitu loh. Ya gantian gitu loh. Ya sekarang sedang belajar kepada saya ya. Ya dengan sendirinya ya. Ya ikutilah skema ini gitulah. Sebenarnya filsafat adalah pikirannya Pak Marsikit. Nggak percaya, Pak Marsikit itu S3-nya filsafat kok. Nggak percaya gimana? Secara formil bisa dipertanggungjawabkan. Saya itu memang nggak pernah reuni. Nggak ada reuni. Aku paling nggak suka reuni itu ya. Nah, gitu. Dan gitu. Reuninya pakai WA saja gitu. Baik. Itu. Nah, subjek itu adalah ketika diberi sifat pada ada. Ada itu dunia. Dunia itu mempunyai sifat-sifatnya. Gitu. Isinya daripada dunia itu adalah sifat-sifat ada dunia. Maka isinya dari Pak Marsikit sebagai suatu bentuk, sebagai suatu wadah adalah sifatnya Pak Marsikit. Sifatnya Pak Marsikit, misalnya yang baik-baik ya, pemurah misalnya. Oh ya, yang pemurah itu dermawan misalnya. Oh, misal saja nggak ada masalah. Ya, tidak sombong misalnya. Temo-temo sombong itu cuma bercanda saja gitu misalnya. Itu sifat Pak Marsikit. Padahal sifatnya 10.000 nggak cukup. Ya. 1 miliar sifatnya, itulah isinya Pak Marsikit gitu ya. Kalau hanya disebut isi daripada ada, siapa Anda itu ada, isinya adalah subjek, masa itu mah kecil. Sekarang Bapak Ibu jadi objek saya. Oh, siapa yang nggak mau gitu? Gitu. Dijawab objek juga boleh gitu. Yang penting kan bagaimana menjelaskannya. Sebenar-benar filsafat adalah penjelasanmu. Jawaban mah nggak penting. Gitu. Kayak gitu gak pusing. Oh ya harus pusing loh. Ya, harus pusing. Karena ini pertempuran antara tesis dan sintesis. Sebenar-benar ilmu itu berjalan di atas kontradiksi. Jangan negatif mikirnya, kontradiksi. Pembeda. Sebab ilmu itu pembeda. Dia adalah orang mampu membedakan kalau dia nggak punya ilmunya. Ya begitu. Ibadah aja punya ilmu. Oh sekarang udah saatnya maghrib. Oh saatnya isya. Ada ilmunya itu jam berapa, ada kalendernya, begitu. Baik, itu Bapak. Jadi sekarang kan tinggal kalau ini saya pakai untuk kuis ketiga kan tinggal nebak-nebak. Ya perhatikan cairan muka Pak Marsikit. Besok kira-kira jawabannya apa gitu. Jawabannya memang harus kacau. Belajar filsafat itu kacau. Ilmu sebenar-benar ilmu itu kacau dalam pikiranmu itu gitu loh. Ya. Oh ya. Jadi nggak ada kalau Bapak Ibu sudah kira-kira nggak kacau ya sudah gitu. Gitu toh Pak. Bu. Jelas toh Bu? Bu Jayanti jelas ya? Iya, Prof. Nah, kalau jelas itu berarti Ibu sudah termakan mitos. Oh gitu ya. Sebab jelas itu dalam keadaan tidak berpikir. Oh, berpikir. Masuk ke zona nyaman. Oh. Benar-benar filsafat adalah dalam keadaan berpikir. Zonanya tidak nyaman. Orang berpikir tidak nyaman. Ya itulah memang begitu. Itulah bedanya matematika dan filsafat. Kalau matematika dari ketidakjelasan yang banyak itu menuju satu titik. X sama dengan 10. Jelas-jelas. Tapi kalau filsafat, gitu, dari satu pertanyaan siapa Anda,
Di sini aja jawabnya sudah mulai banyak, yaitu mulai 2, ada dan subjek. Nanti tambah lagi. Begitu kok jelas? Belum jelas saya. Kan begitu. Ya, Prof. Ya, Prof. Gimana, Bu? Jelas? Tidak jelas. Oh, ya. Karena saya berpikir, Prof. Oh iya, gitu. Beda dengan matematika. Jangan dipaksaan seperti matematika. Iya. Oh, di belajar filsafat kalau mencari kejelasannya akan ketemu. Ya, memang kita ketemu dengan ketidakjelasan gitu loh. Tapi kan ada framework-nya, ada bentuknya, ada formanya, itu yang penting. Nah, setelah ada bentuknya, formanya, maka terserah. Bapak Ibu mau berpikir apa, aku nggak pernah mempermasalahkan. Yang aku mempermasalahkan bentuknya. Kita komunikasikan lewat bentuk. Kan begitu. Lewat tulisan. Semua tulisan itu bentuk. Semua wajah itu bentuk, tanda tangan itu bentuk, kartu mahasiswa itu bentuk, gitu. Substansinya nggak ada, nggak ngerti kita, gitu. Kan begitu. Baik, itu yang pertama. Pertama saja 1 jam pelajaran Bapak Ibu menjelaskannya, apalagi 2, 3 sampai 50, ya. 1 semester ini, gitu. Nanti hanya untuk menerangkan kuis kedua, kan begitu. Itu kalau Bapak Ibu mengandalkan saya sebagai dosen, maka jangan mengandalkan Pak Marsigit. Janganlah ikuti saya. Aku ngerawat istri saya sudah stres. Janganlah, jangan stres. Sudah pekerjaan besar maksud saya. Loh kok Bapak Ibu mau mengikuti saya, tambah stres nanti saya. Gitu. Jadilah Bapak Ibu diri sendiri masing-masing. Gitu. Bacalah masing-masing gitu. Gitu. Nah, baik. Nah, nomor 2, apakah Anda bentuk dan ruang? Semua yang ada dan yang mungkin ada pada hakikatnya adalah ruang. Wow, gitu ya. Ya orang awam kan ruang kuliah, ruang pertemuan, ruang seminar. Itu kan contoh yang nyata, yang konkret sekali. Dalam filsafat, ide, gagasan, abstrak dalam pikiran, semuanya itu ruang. Ketika kita mampu mengidentifikasikan apakah menulis, apakah mengucapkan, apakah melihat, apakah bertanya. Mengucapkan, dua itu sudah jadi ruang. Begitu kita ucapkan. Buktinya apa? Buktinya kita bisa membedakan dengan 3. Itu kan 2 ruang yang beda. Ya, kalau bukan ruang nggak bisa dibedakan 2 dan 3. Apa bedanya? 2 dan 3 karena perbedaan ruang. Wah, ngeri banget otak kita tuh berjubel itulah kehebatan Tuhan. Tiada tolok bandingannya bagi manusia. Manusia mah kecil sekali. Ya. Jadi kalau begitu sebenar-benar pikiran kita tuh isomorfis. Ya, identik. Ya, sebangun dengan dunia. Pun yang berpangkat dunia, coba ya. Dunia berpangkat dunia. Kalau cuma 2 pangkat 4 mah kecil, ya. Ini dunia pangkat dunia loh. Itu ada di dalam pikiran kita. Ya, kalau cuma flash disk warna putih mah kecil itu. Daya tampungnya paling-paling nggak sampai 1 tera. Kita nih 1 tera pangkat 1 tera. Coba bayangin matematika. Perang hitung belum? 1 tera pangkat 1 tera ketemunya berapa tera? Ya, apa buktinya? Lah buktinya setiap hari kita melihat dunia. Yang kita lihat itu 1 zarah itu adalah mewakili dunianya. Kan begitu. Dan setiap saat berganti-ganti. Dan kita nggak pernah limbung itu. Nggak pernah hang. Ya? Wah, apa ada Pak Aulia Rahman hang? Pak, dipanggil kok diam saja. Temannya Pak Al Fauzan. Maaf Pak Aulia itu sedang hang. Loh kenapa? Banyak melihat tadi. Memorinya dipakai untuk melihat. Wah, memorinya Pak Al Fauzan juga, saya juga hampir hang Pak. Kenapa? Aku pakai memorinya itu banyak mendengar. Coba. Ya, itulah hebatnya Tuhan. Berfilsafat jangan kemudian belum paham sudah nggak setuju filsafat. Kalau saya pakai untuk mensyukuri nikmat Allah, kan begitu. Gitu?
Aku pakai mentelang 1 hari 24 jam lihat musik, nggak pernah hang pikiranku. Coba Bapak Ibu pakai HP, ya. Wah, baru lu 1 jam sudah habis baterainya. Pak. Sorry. Loh, Iya, kenapa Pak. Bapak? Lihat dangdut kok terus miring-miring aja gitu. Ini mau cari power. Mana power? Perlu ngecas dulu, Prof. Kalau dulu ada video ya yang mana pedang. Nah, kalau filsafat mana power. Kalau gitu besok diadakan apa satu daya di setiap kelurahan atau setiap kilometer berapa. Barang siapa orang yang sudah mau habis powernya, setrum aja langsung di situ, gelengkan kepala gini kan sudah. Nah, sehat lagi gitu. Apa begitu? Luar biasanya gitu loh. Mendengar terus saja nggak pernah hang pikiran kita. Coba berapa memori itu, ya 1 tera pangkat 1 tera itu, ya kayak gitu nggak disyukuri. Hanya bisa bersyukur kalau belajar filsafat. Gitu loh, kan sulit menerangkannya kepada orang-orang. Kecuali harus dinolkan dulu, ya maka diikhlaskan Bapak Ibu, ya memperoleh nilai 0 dalam menjawab kuis. Supaya begini tuh bisa dihayati gitu loh. Baik, itu nomor 2 Bapak Ibu, ya nomor 2, ya. Nah, termasuk bahwa waktu itu pun adalah ruang. Maka sebenar-benar ruang itu adalah waktu, sebenar-benar waktu adalah ruang. Karena tidak ada ruang kalau nggak ada waktu, dan tidak ada waktu kalau nggak ada ruang. Maka kalau filsafatnya tinggi, ruang sama dengan waktu, selesai. Jelas? Awas, tak makan mitos kamu. Tidak jelas. Jelas. Jelas, tapi agak ruwet, Prof. Ya. Aduh, mau geling mau mengganggu aja sulit dalam filsafat ini loh. Tidak jelas, Prof. Tidak jelas. Kalau berbicara Prof jelas, tapi kalau ruwet, Prof. Makanya perlu direkam, ya, diputar lagi. Karena kalau nggak lupa, pasti lupa. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang dibicarakan itu, gitu. Nah, mengapa Anda, gitu? Mengapa Anda? Ya, secara mendasar, gitu. Mengapa itu kan mengada, atau sifat daripada mengada itu ada hukum sebab akibat. Sifatnya kalau kita lihat dari satu saja, dari sebabnya ya bisa. Tapi kalau dikatakan mengapa Anda, akibat juga boleh. Tergantung sudut mana kita mau menjelaskannya. Kan gitu. Ya. Tapi karena terpaksa harus milih 2, ya ini dulu. Yang lain nanti, gitu. Oh, nanti untuk bekal kita nulisasi gitu loh. Kalau ada yang mau bertanya boleh Bapak, langsung saja. Silakan. Sekarang giliran. Kalau saya terus bosan, ini sudah mulai bosan saya. Karena hanya satu arah saja. Sekarang arahnya dari Bapak Ibu. Tanyanya boleh sembarang. Ya, ya silakan. Kalau mau dari kuis ya boleh. Silakan Bapak Ibu bertanya. Ngapunten, Prof. Ya. Ini dari Pak. Prof. Siapa? Mana tangannya? Al Fausan. Ya, Prof. Ya, silakan Pak Al Fausan, tanya apa? Izin, Prof. Yang di buku Immanuel Kant yang Prof kasih itu kan ada membahas tentang mencari alasan murni gitu kan, Prof. Ya. Kadangkala alasan murni ini, kalau saya lihat dari sudut pandang fenomena dan nomena, ini banyak sekali dilakukan atau diejawantahkan oleh para politisi. Gimana contohnya? Misal, yang diberikan dalam fenomena atau sesuatu yang nyata diperlihatkan oleh politisi itu adalah citra yang baik-baik. Tapi secara nomena itu banyak sekali hal-hal yang disembunyikan dari sesuatu yang baik-baik itu. Contoh kan gini, kalau secara sederhananya. Saya nemu dompet, Prof. Kemudian saya kembalikan dompetnya.
tapi tidak ada yang tahu maksud saya mengembalikan dompet itu apa gitu. Jadi yang saya tanyakan, apakah dalam bukunya kritik apa namanya Pure Reason punyanya Immanuel Kant itu memang membahas secara detail terkait dengan sebetulnya yang ada itu adalah sesuatu yang nggak ada gitu. Artinya mempertontonkan fenomena itu ternyata adalah sesuatu yang belum tentu benar gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang fenomena gitu. Gitu Prof. Izin. Baik. Jadi bukunya Immanuel Kant sebetulnya ada 3 serangkai. Ya, The Critique Pure Reason, The Critique of Judgment, ya, dan satu lagi The Critique of Ethics, ya, kan begitu. Nah, itu ada 3 buku, ya. Buku pertama The Critique of Pure Reason yang saya bagikan itu adalah yang adanya bentuk, ya, gitu. Bentuknya saja dulu. Nah, nanti teknisnya misalnya bentuknya itu pikiran itu, ya, pikiran murni atau orang jujur itu ada 2 ciri, tapi ada 4 unsur. Itu 4 unsur itu yang di atas itu adalah analitik dan a priori, yang di bawah adalah sintetik a posteriori. Itu orang jujur, ya. Atau berpikir secara umum seperti itu, kan begitu. Nah, orang akan memperoleh pengetahuan, akan memperoleh ilmu itu disolusikan oleh Immanuel Kant jalan tengah, sebab Immanuel Kant itu lahir dari pertentangan pergulatan antara rasionalisme dan empirisisme. Rasionalisme itu mendewa-dewakan pikiran. Empirisisme mendewa-dewakan pengalaman. Mendewa-dewakan pikiran itu mendewa-dewakan analitik a priori. Mendewakan pengalaman itu mendewakan sintetik a posteriori. Maka jalan tengah yang diambil oleh Immanuel Kant adalah sebenar-benar ilmu diambil dari rasionalisme a priorinya dan diambil dari empirisisme sintetiknya, maka diperolehlah rumusan sintetik a priori. Jadi Anda akan memperoleh ilmu Anda bisa dibangun kalau itu bersifat sintetik a priori, yaitu logika yang ada realitanya, realita yang bisa dipikirkan, kan begitu. Maka matematika murni itu hanya memenuhi analitik a priori. Bagi Immanuel Kant, matematika murni itu belum mencapai ilmu. Ya baru separuh ilmu. Karena apa? Hanya memenuhi hukum identitas. Identitas artinya A sama dengan A, marsikit sama dengan marsikit. Hanya terjadi di pikiran. Itu artinya apa? Tidak ada yang baru, tidak ada inovasi. Gitu? Nah, karena Pak menurut Immanuel Kant sebenar-benar ilmu harus ada inovasi, harus ada yang baru. Yang barunya bagaimana? Harus ada sintetiknya. Nah, gitu. Nah, gitu. Harus ada sintetiknya. Ya, apa ketemunya apa? Ketemunya daripada tesis dan antitesis, kan begitu. Ketemunya antara apa? Logika dan realita, kan begitu. Laksanakan, terapkanlah pikiranmu itu dan pikirkanlah apa tindakanmu itu. Lengkap, itulah sebuah ilmu. Begitu, dan itu kerangkanya. Semua itu yang ada kerangkanya, termasuk mengfoto, mengidentifikasi adanya paradigma-paradigma, adanya aksioma-aksioma, rumus-rumus, kan semua di dalam. Jangan dikira kalau matematik rumus itu seperti itu di dalam filsafat, gitu. Semua apa namanya item itu rumus, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya beritahu bagaimana cara bikin filsafat, gitu. Ya. Siapa ya nama Anda? Siapa nama Anda tadi?
yang bertanya. Itu kan? Nah, siapa nama Anda tadi yang bertanya? Siapa jawabannya? Fauzan, Prof. Ini kalimat sehari-hari menunjuk pada satu perkara, yaitu realita sebagai contoh bayangan daripada pikiran. Tapi kalau dalam filsafat, siapa Anda tadi yang bertanya dicoret, tadi dicoret. Jadilah terakhir kalimatnya menjadi siapa Anda, selesai. Siapa Anda jawabannya universal. Semua orang mah bisa dijawab. Awal zaman, akhir zaman juga ada pertanyaan siapa Anda. Begitu. Nah, terlepas dari contoh dan terlepas dari fenomena. Naik terbang ke atas, jadilah rumus. Jadi siapa Anda itu sebuah rumus. Ya. Siapa Anda itu sebuah rumus. Contoh penerapan rumus itu ialah yang tadi bertanya. Itu contohnya. Jawabannya adalah wausimul yatna. Itu dikirain. Nah, itulah pikiran kita berfilsafat. Jangan ngomong orang matematika terlalu sempit ya. Mentang-mentang rumus itu harus di dalam kotak. Harus yang di stabilo. Kalau enggak bukan rumus, oh gimana? Itu kan bentuk pengetahuan fisik saja. Jadi itu loh ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau mau bikin pertanyaan semuanya ini, ya, aku hilangkan semua sudah jadi. Ya, kamu ngapain? Siapa? Ya, siapa? Kapan? Ya, namanya filsafat. Bebas aku bertanya. Kamu ngapain? Ya, selesai. Terus apa lagi? Nah, itu ada berat Anda kapan, di mana? Rumah Anda, ya, rumah Anda kapan dan di mana? Nggak terbebas dari ikatan ruang dan waktunya. Supaya apa? Bisa naik ke atas, masuk ke dalam ranah pikiran. Dan kalau sudah masuk dalam ranah pikiran, sudah jadi rumus itu. Maka sebenar-benar realita adalah bayangan pikiran. Dan semua yang ada di pikiran itulah rumusnya realita. Begitu. Maka sebenar-benar realita, sebenar-benar pikiran itu adalah barokah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu doa semuanya. Dan itu sakral. Ya, semuanya itu sakral karena ciptaan Tuhan. Maka orang yang tidak percaya Tuhan, ya, cari Tuhan kemana-mana nggak akan ketemu. Ya, nah, itu tadi sudah luka kaki, sudah luka tangan, sudah banyak biaya, nggak ketemu lah. Kalau ketemu saya suruh duduk sebentar. Kamu mencari apa? Tuhan, oh gampang ya. Gini di sini ya, ikut kuliah saya 1 semester lah. Nanti akan ketemu bahwa semua zat itu adalah zat Tuhan. Begitu. Sudah pakai biaya bermiliar-miliar, akhirnya nggak ketemu. Ya. Stephen Hawking itu loh, gitu, ilmuwan Inggris yang sudah meninggal. Ya, pada akhirnya dia berkata bahwa penciptaan dunia alam semesta ini terbebas daripada intervensi Tuhan. Coba, kan ngeri gitu kan. Nah, karena dasarnya memang keyakinan itu domain daripada agama itu domain daripada keyakinan. Kan begitu. Makanya setinggi-tinggi matematika, setinggi-tinggi filsafat, nggak usah lah coba-coba ingin mengungkap misteri ketuhanan. Ya. Kalau ketuhanan diyakini saja, dijalankan sudah. Nah, begitu. Ikut yang guru-guru spiritual berterbaran di mana-mana, tapi tersembunyi. Guru-guru spiritual yang betul-betul guru spiritual tersembunyi, gitu kan. Lain dengan Pak Marsikin, guru dunia ini ditempel di mana-mana, ya. Dan ditempel pun belum tentu ada yang datang. Ditawar-tawarkan, ya, gitu. Baik, sekarang berikutnya yang mau tanya silakan. Kita sampai jam berapa, Pak Ibu? 17.10, Prof. Oh, 17.10 ya, masih 10 menit. Silakan, Pak Ibu. Yang bertanya silakan.
Izin Prof, saya bertanya. Siapa Dewi, Prof. Bu Dewi, Prof. Bu Dewi Purnamasari. Mana Bu Dewi? Mana Bu Dewi? Saya Oh Prof. ya, Ada. silakan Bu. Bu Dewi asli mana Ya. Bu? Oke, Prof. Yang ingin saya pertanyakan gini, Prof. Kita kan tadi cerita kayak kalau misalkan kita tidur ya nggak bisa ada yang ini. Cuman, Prof, yang saya perhatikan sekarang ini kayak lari ke ilmu hipnotis. Walaupun sebetulnya saya tidak percaya, namun saya pernah kena gitu, Prof. Jadi yang ingin saya tanyakan, berarti kan ada alam pikiran bawah sadar gitu ya, Prof. Ketika kita terjadi hipnotis itu, jadi ketika ada alam bawah sadar itu, apakah ada hubungan dengan filsafat atau yang lainnya, Prof? Gitu. Karena saya pernah mengalaminya. Jadi kalau cerita mindset pikiran, kalau kita tidur bahwasanya kita nggak bisa berpikir lagi, namun ada orang mengigau yang kadang kita tanyai dia bisa menjawab gitu. Bahkan jawabannya itu terkadang jujur gitu. Itu bagaimana, Prof? Ya, Bapak Ibu percaya nggak terhadap yang gaib? Kan begitu kan pertanyaannya. Siapa yang nggak percaya gitu kepada yang gaib? Nah, percayanya kenapa kan begitu? Kalau saya percaya satu keyakinan. Itu satu. Yang kedua, aku juga pernah mengalaminya. Aku pernah mengalami makhluk ya gaib gitu. Ya, pernah mengalami makhluk gaib. Semua ada perantara, ada kronologinya sampai ke sana. Kan begitu kan? Ketika itu saya mahasiswa, ya. Mahasiswa. Kemudian dari nganter teman pulang naik Vespa ya di Jawa Tengah sana ya. Wah, hujan lewat pinggir kuburan segala macam itu ya. Ya, sampai di rumah di dapur ya pintunya masih terbuka kayak gitu, saking capeknya belum sempat apa cuci langsung geletak tertidur itu loh. Wah, itu ya kebetulan aku ditemani sama adik saya laki-laki itu ya. Kemudian jam 12 malam radio masih nyala ya. Radio Purwokerto saat itu ya, masih berbunyi. Aku dibangunkan sama adik saya, Mas itu apa? Ternyata itu benda merah. Ini aku bercerita beneran ya. Benda merah sebesar lampion itu berputar-putar di atas perut saya. Nah, itulah. Ini konon memang itu penyakit gitu. Konon penyakit secara, tapi whatever itu penyakit atau kan wahyu atau apa. Bagi saya itu gaib. Saat itulah pikiran saya runtuh, kesombongan saya runtuh. Saya nggak coba-coba, saya nggak ingin lagi berusaha untuk mengungkap misteri Tuhan. Jangankan misteri Tuhan, itu saja sampai sekarang saya profesor, saya pensiun, aku tetap nggak bisa membongkar misteri itu dari sisi logika loh ya. Benar itu. Ya. Sampai sekarang itu kalau zat-zat apa? Gitu. Ya kalau dari terdiri zat-zat kenapa bisa bergerak? Powernya dari mana coba? Begitu kan? Oke lah kalau dihubung-hubungkan ya memang ya habis itu setelah itu mungkin saya baru putus pacar mungkin ya macam-macam. Itu kan jadi gibah, jadi fitnah. Enggak berani ke situ saya. Iya kalau enggak saya berdosa, gitu. Ya kalau memang betul itu katutan dari pinggir kuburan tadi, gitu. Karena saya masih kotor itu bisa saja seperti itu. Kan begitu kan? Nah, saat itu saya pikirannya masih sangat primitif, sehingga saya cari mana baterai macam-macam, cari pedang mana dan sebagainya, bangun semua bangunin satu, nggak ketemu juga, udah hilang. Nah, itu kan ya, sebagai rasa penasaran saya, setelah itu masih ada buntutnya, masih ada ekornya. Aku sampai tidur di kuburan 2 kali loh, dalam rangka untuk mencari jawaban itu, tapi nggak akan ketemu. Ya, bener-bener tidur di kuburan Takut, saya. Prof. Ya, Prof, saat itu gimana, karena Prof? hati panas dan pikiran panas nggak takut saya. Setelah pikiran dingin sekarang takut aku. Yang dicari apa, Prof? Yang dicari? Yang dicari jawaban apa itu sebetulnya tadi. Oh. Bagian dari bayangan pikiran nggak itu? Kira-kira seperti Kalau itu jelas ada 2 saksi, gitu. Adik saya dan saya. Gitu. Adik saya kalau ditanya ya iya sampai sekarang juga begitu.
Nggak bisa itu. Itu satu saja peristiwa itu. Tuhan telah memberi pelajaran pada saya, gitu. Kan begitu. 2 kali saya tidur di kuburan, gitu. Dan kuburannya nggak seperti di kota ada lampunya banyak. Itu harus lewat pematang sawah, sana ada desa terpencil gitu ya. Pohon bambu, sana ada sungai dalam sekali, gitu. Dan ternyata Saya uji nyali terakhir ya, Prof. uji nyali ya, tidur di kuburan ternyata ada yang satu, yang pertama banyak serangga, banyak semut. Dan yang ketiga yang penting itu tidak bisa tidur. Banyak pikiran. Dan yang terakhir kali yang paling penting ternyata aku telah berlaku tidak sopan di sana. Gimana, Prof? Ya karena doanya belum sempurna loh. Hanya karena ingin saja. Padahal dia tempat tidurnya orang-orang yang sudah arwahnya di sana kan. Aku tidak sopan. Anggaplah aku tidak mengerti, nggak apa-apa pada saat itu. Tetapi setelah saya belajar agama segala macam kan, masuk kuburan saya harus uluk salam dan sebagainya macam-macam gitu kan. Nah, maka bagi orang yang pikirannya kuat, logikanya kuat, itu musuh syaitan. Ya. Maka saya sarankan ketika Bapak Ibu dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak enak badan, jangan ziarah kubur. Ya, nanti bisa-bisa histeris di sana, terbawa pulang, gawat, gitu. Atau paling tidak ada temannya, gitu. Kalau saya pada saat itu memang nantang itu saya, ingin cari sebetulnya apa hakikatnya ini. Ya, kok ada saya sampai sekarang aku belum bisa memecahkan misteri itu, gitu loh. Maka, ya, seorang filsuf, ya, seorang pemikir matematikawannya nggak akan bisa lah, ya, mengalami semacam apa Kesurupan, Prof. kesurupan nggak bisa. Kalau dia memikirkan kesurupan bisa. Tapi sebaliknya bagi yang kesurupan ditanya kenapa kamu bisa kesurupan, ya nggak bisa menerangkan. Kalau dia bisa menerangkan nggak akan bisa kesurupan. Itu psikologisnya nggak sih, Prof? Itu kan psikologi. Itu kan psikologi. Maka sebenar-benar filsafat itu adalah psikologi wacana. Dan sebenar-benar psikologi itu adalah filsafat terapan. Begitu. Ada hubungannya, gitu kan. Nah, ya, maka ketika dihipnotis, ya, ketika akan dihipnotis dan sebagainya, coba mengerjakan persamaan kuadrat. Atau mencari rumus daerah dengan menggunakan integral triple. Apa sempat, Nggak akan kena dia. Nggak akan mungkin kena hipnotis. Ya, nggak akan mungkin kena hipnotis. Ya, wong sekarang saya ngotak-otak masuk ke jurusan prodi pendidikan matematika, semakin nggak pernah ketemu sama makhluk gaib. Semakin jauh itu, sebab mereka takut sama orang cerdas. Gitu? Yang begitu, ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, waktunya sudah mau habis. Jadi makanya orang matematika karena logikanya kuat itu juga sulit untuk ditipu, gitu loh. Sulit untuk ditipu, gitu ya. Nah, gitu. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, itu kira-kira ya semakin gayeng saja ya, diteruskan, tapi waktunya saja ya. Nanti berikutnya akan saya tunjukkan karya-karya Immanuel berikutnya yang kaitannya berseri. Ya. Yang kaitannya berseri nanti masuk ke dalam filsafat pendidikan matematika melalui bukunya yang ketiga. Buku yang pertama ini pemetaannya, buku yang kedua itu adalah prosesnya, buku yang ketiga itu hasilnya. Gitu. Bagus sekali nanti ya skenarionya. Baik, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berkarya, semoga tetap sehat, murah rezeki, selalu ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, barokah, ya, selamat dunia dan akhiratnya. Baik, marilah kita akhiri dengan berdoa, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof.